Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Masih ingatkah teman-teman dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau Undang-Undang HPP yang mulai berlaku pada tahun 2022 kemarin? Pada Undang-Undang HPP tersebut ditetapkan tarif PPN sebesar 11% berlaku 1 April 2022 dari sebelumnya 10%. Kemudian naik lagi 1% menjadi 12% di tahun 2025 besok, tepatnya pada 1 Januari 2025. PPN adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan konsumen saat membeli barang. Namun teman-teman, tidak semua hal yang dibeli dikenakan PPN ya, melainkan hanya barang kena pajak. PPN tidak langsung disetorkan konsumen ke negara, melainkan melalui perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan penjual barang dan jasa tertentu sebagai perantara akan mengenakan PPN 12% ke konsumen akhir dan menyetorkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Lalu, bagaimana kira-kira kalau PPN ini naik lagi ya teman-teman? Jawabnya adalah dua sisi, yaitu dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya dari kenaikan PPN ini, apabila kenaikan PPN digunakan untuk belanja sosial yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Sebab secara ekonomi akan terjadi penguatan daya beli dan meningkatkan konsumsi. Namun ada beberapa dampak yang mungkin menjadi buruk juga ya teman-teman. Jika kenaikan PPN bertujuan untuk membiayai kebijakan yang tidak terkait dengan peningkatan daya beli dan kesejahteraan rakyat, maka kondisi ekonomi akan semakin sulit. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan kenaikan pajak tersebut akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Peneliti Center of Macroeconomics and Finance (INDEF), Abdul Manaf Pulungan, mengatakan kontribusi penerimaan PPN dalam negeri mencapai 25% atau seperempat dari penerimaan pajak non-migas. Untuk itu, kenaikan PPN menjadi 12% ini menjadi sangat bahaya di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik. Kenaikan PPN tentu akan langsung berdampak pada harga barang dan jasa yang kena pajak. Sebab konsumen harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang kena pajak. Kenaikan tarif PPN 12% akan sangat terasa pada perekonomian. Jadi jangan sampai kenaikan PPN akan menekan pertumbuhan ekonomi. Karena selama tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kita sudah turun dari 5,31% di tahun 2022 menjadi 5,05% di tahun 2023, apalagi selama tahun 2023. Beberapa indikator daya beli mengalami penurunan, termasuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga mengalami penurunan cukup signifikan pada sektor transportasi dan komunikasi, restoran, dan hotel. Dan dikhawatirkan PPN naik, orang cenderung menahan plesiran pada akhirnya menyebabkan sektor konsumsi yang bukan kebutuhan pokok menurun. Padahal konsumsi rumah tangga selain makanan ini juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Lalu siapa kira-kira yang paling berdampak ya teman-teman? Kelas menengah yang mungkin saja paling banyak terdampak. Kepala Ekonom Permata Joshua Pardede mengungkapkan yang paling terdampak jika PPN naik jadi 12% di tahun depan adalah kelompok menengah rentan miskin. Kenaikan PPN bakal terdampak pada lonjakan inflasi. Meski tidak besar, namun inflasi yang saat ini sudah tinggi, terutama pangan, akibat kenaikan harga akan menambah tekanan ke kelas menengah ke bawah. Terutama kelas menengah bawah ini sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Berbeda dengan kelas bawah atau masyarakat miskin, karena kelas menengah ini bukan penerima bansos, karena hanya 40% terbawah dapat bansos. Desil 1-4 jadi kewajiban pemerintah support melalui bansos. Nah, yang desil 5-6 ini yang harus dipertimbangkan. Mereka tidak dapat bansos, tapi biaya hidup, dampak dari inflasi tetap berpengaruh ke mereka, dan pendapatannya pun tidak naik banyak.
Namun apabila kenaikan PPN di tahun depan tidak dibarengi dengan kebijakan lainnya, misalnya kenaikan harga bahan pokok, maka tekanannya mungkin bisa diminimalisir. Sebab barang yang terdampak kenaikan PPN bukan kebutuhan primer. Sementara dari ekonom LPEM UI, Teuku Rifki menilai kenaikan PPN menjadi 12% di tahun depan sangat tepat. Sebab tarif Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Jika ingin mendorong belanja pemerintah, belanja sosial hingga pembangunan infrastruktur, maka perlu penerimaan pajak yang tinggi. Artinya, penerimaan negara juga harus ikut naik dan itu melalui pajak karena 80% penerimaan negara ditopang oleh pendapatan pajak. Karena pajak ini manfaatnya tidak kita terima secara langsung, maka kenaikan PPN tidak akan terlalu menekan daya beli masyarakat. Apalagi nantinya uang pajak yang naik akan dibelanjakan kembali pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Nah, segitu dulu ya teman-teman pembahasan mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira setuju tidak teman-teman kalau PPN ini naik lagi? Komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.